kami siap menjadi alat untuk memisah kedua kekuatan ini. Kami siap. Memang kami juga memang punya pemikiran untuk mencari negara Yahudi. Maka itu kenapa sampai sekarang Yahudi ini benar-benar di-back up oleh negara-negara Barat sebetulnya, karena mereka saling melengkapi kepentingan masing-masing, gitu ya. Akhirnya makanya sekarang di semua perang dunia 1, 1914, 1919, perang dunia 2 itu semua settingan. Jadi fase per fase. Pertama, untuk kita menguasai wilayah itu, kita harus memecah-mecah dulu di negara-negara Arab nih. Muncullah perang dunia pertama. Ya, kemudian ketika Inggris keluar sebagai pemenang, kemudian ada yang namanya perjanjian Sykes-Picot. Saat itu negara-negara Arab itu dipisah-pisah. Setelah Turki Utsmani runtuh, Saudi Arabia dikasih negara sendiri, dikasih bendera sendiri, dengan kekuasaan sendiri. Kuwait, Irak, kemudian Qatar, kemudian Uni Emirat Arab. Memang sudah dikondisikan. Kalau sudah dipecah-pecah, masing-masing punya garis demarkasi sendiri, punya presiden sendiri, punya bendera sendiri, nanti gampang seterusnya. Barulah akhirnya Inggris menguasai. Jadi mereka setelah mereka berhasil ya dalam perang dunia pertama, mereka bagi tuh negara kolonial. Oke, Italia kamu ngambil Libya, Prancis kamu ngambil Maroko dan Tunisia, Inggris biar saya ngambil Uni Syam. Inggris ngambil Palestina. 1920 ada namanya mandat Britania. Itu bagian dari rencana mereka. Nah, kemudian juga seperti halnya itu settingan. Perang dunia kedua juga itu lanjutan dari drama itu. Akhirnya yang tadinya liga bangsa itu diubah menjadi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Makanya ketika saya diwawancara oleh televisi Rusia, saya di Gaza nih, saya dikoleksi oleh televisi Rusia yang namanya RT, Russian Today. Saya ditanya oleh dia 3 pertanyaan. Pertama dia nanya gini, emang ada terowongan di bawah RSI terus ke Indonesia? Saya bilang nggak ada lah, orang saya bagian yang bangun. Saya kan yang bangun dari awal. Saya sama tim Mercy 2011. Saya mantauin dari hari per hari itu nggak ada, gitu loh. Kedua dia tanya, terus emang bener ada wilayah aman di selatan karena Israel itu memaksa wilayah penduduk Gaza di utara untuk mengungsi ke selatan. Saya bilang nggak ada, saya di selatan, saya bilang nih. Dan ketika kita ngobrol, tadi bombardir sekitar saya. Bahkan setelah warga Gaza utara itu mengungsi ke selatan, rasio pembantaian di selatan lebih tinggi dibanding utara. Jadi saya bilang nggak ada tempat aman di Gaza ini. Bahkan saya pun ngobrol dengan Anda ini, saya bilang saya sedang menunggu giliran penampung. Karena semua yang terbunuh saat itu sama kayak saya, nggak ada pikiran mau penampung. Mereka lagi bersama keluarga di rumah, lagi ngobrol, lagi aktivitas juga. Saya bilang gitu, saya pun sekarang ini lagi nunggu giliran aja, saya bilang. Ketiga dia nanya, terus setelah semua aksi di jalan-jalan seluruh negara-negara Eropa, Afrika, bahkan Indonesia, dia bilang gitu, Indonesia sebutin. Bahkan PBB juga sudah mengecam serangan ini dan mengatakan ini kejahatan perang. Kenapa Amerika dan Israel juga berhenti? Jawaban saya sederhana, nggak usah aneh. Memang semua negara-negara di dunia ini sudah dikondisikan oleh mereka agar ketika mereka membantai Palestina, kita semua bersama main, termasuk Indonesia. Ya, nah, dan saya mengatakan juga, PBB apa lagi? PBB ini adalah bagian, ini alat Amerika dan Israel untuk melegitimasi jajahan Palestina. Gak ada yang harus sama sekali, gak berguna. Makanya wahai anak muda, kalau kalian merasa suatu hari merasa tidak berguna dalam hidup, ingatlah ada PBB yang lebih tidak berguna dari kalian. Takbir. Nah, jadi bicara Palestina ini, dengan Palestina, dengan donasi materi, kita sedang menghina para pejuang-pejuang Gaza. Mereka telah mengorbankan darah mereka, nyawa mereka, bukan untuk materi-materi dari kita. Saya selalu mengatakan, kita ngumpul gini itu bukan untuk menasihati Gaza. Yang saya
Masyarakat yang nggak perlu dikasihani, kita yang perlu dikasihani. Dulu kita berpikir bahwa seluruh dunia ini merdeka kecuali Gaza terjajah. Ternyata sekarang kita dibuka mata kita. Kita yang terjajah, mereka yang merdeka. Kita jadi tentara puluhan ribu, ratusan ribu, Malaysia jadi tentara, Turki jadi tentara, semua tentara. Pada ngapain? Melihat Palestina diinjak-injak, Masjidil Aqsa dinodai. Pada ngapain? Nontonin. Kita punya tank baja ribuan, pesawat tempur, kemana? Parkir di barang-barang kita, nggak tergerak. Kenapa? Karena kita terjajah hari ini, kita terbelenggu hari ini, kita sedang diperbudak oleh Barat. Satu-satunya masyarakat di dunia yang bisa bergerak bebas ketika melihat Zionis itu menodai Masjidil Aqsa, yang bisa menghukum Zionis itu cuma Gaza. Ketika kita semua hanya nontonin, nangis, marah, mencak-mencak, mereka nggak ngomong, mereka nggak bayar pacot, nggak basa-basi. Mereka hujani Tel Aviv, mereka hujani kata-kata Israel, mereka buat Israel berteriak berkali-kali. Kenapa? Karena mereka tidak terbelenggu tangannya, karena mereka orang yang merdeka. Jadi yang kasihan itu mereka atau kita? Kita. Pernah? Ibu-ibu pernah ya? Yel-yel jeruh bidang pernah ya? Masih hafal nggak? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Bidang. Oke, ada yang belum hafal. Saya akan tandu di sini ya. Diam saja. Birruh dengan nyawa. Sekali lagi, birruh artinya dengan nyawa. Bidang dengan darah. Nafdi kaya Aqsa, kami akan menebus semua Aqsa. Birruh bidang nafdi kaya Aqsa, Nafdi kaya Aqsa. Birruh Bidang. nafdi kaya Aqsa. Nafdi kaya Aqsa. Sekarang kita bareng-bareng, tapi yang semangat, biar nggak diketawain katanya mau. Ya ini gini, bareng-bareng semangat, angkat tangannya. 1, 2, 3. Biru. Bidang. Nafdi kaya Aqsa. Birruh Bidang. Nafdi kaya Aqsa. Biru. Bidang. Nafdi kaya Aqsa. Bapak Ibu yang memuliakan, ini bukan yel-yel keren-kerenan. Ini bukan teriakan ngikutin tren atau hebat-hebatan, bukan. Ini ikrar kita, ini janji kita. Allah menyaksikan, puluhan ribu malaikat menyaksikan di masjid ini. Apa artinya? Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Wahai Al-Aqsa, masjid kami yang sedang ternodai, yang sedang tersandra, yang sedang dijajah. Perhatikan wahai Al-Aqsa, kami hari ini berjanji akan memperjuangkan engkau dengan seluruh tenaga, daya, dan upaya kami, dengan seluruh kekuatan kami, meski darah dan nyawa kami sebagai taruhan. Itu janji kita hari ini. Jadi kalau keluar dari sini, kita masih memberikan yang sisa untuk Palestina, pikiran sisa, tenaga sisa, energi sisa, harta sisa. Jangan-jangan kita menjadi orang munafik yang perkataannya tidak sesuai dengan kelakuan kita. Demi Allah, kalau hari ini Nabi Muhammad SAW hidup di antara kita, tidak akan ridho beliau melihat Masjidil Aqsa diinjak-injak seperti ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak terjadi masalah di sana. Aman, tenteram, penuh setiap hari, lengkap fasilitasnya, air bersih di mana-mana, terang benderang, nggak pernah kosong. Tapi Masjidil Aqsa hari ini sepi, kotor, rusak. Apakah beliau kalau masih hari ini tega Masjidil Aqsa? Demi Allah, kalau beliau hidup hari ini, tidak akan menjadikan Masjidil Aqsa sebagai perjuangan sampingan, proyek sampingan. Tapi karena beliau sudah wafat dan kita sebagai umatnya hari ini memikul amanat ini, maka janganlah kita menjadikan Al-Aqsa
sebagai perjuangan sampingan. Sehari-hari kita mengejar dunia, mengejar kebutuhan pribadi. Tenaga sisa baru misalnya Palestina. Kita mengumpulkan harta untuk rumah kita, anak kita, beli semua yang kita butuhkan, premier, sekunder. Kalau uang sisa baru ke Palestina. Jangan-jangan kita menganggap Masjid Al-Aqsa ini bukan masjid kita. Jangan-jangan kita kurang yakin, kurang beriman kalau isu ini bukan isu kita. Maka mulai hari ini kita berjanji, ya Allah, tidak lagi harta sisa, tidak lagi tenaga sisa. Karena kita sudah mengatakan, bahkan kalau nyawa dan darah harus kami berikan, kami akan berikan untuk Masjid Al-Aqsa. Di kita masih jahil, Pak. Di Gaza sudah bukan jahil itu. Lihat ini ibu Gaza. Mereka sudah kehilangan banyak anak-anak mereka, rumah mereka. Mereka tidak pernah mengeluh. Hancur rumah mereka, harta mereka habis. Keluarga mereka dibantai. Tidak mengeluh mereka. Apa mereka bilang? Ya Allah, kami ridho ya Allah. Anak-anakku telah menghilang, telah dibunuh. Kami ridho. Ini adalah tebusanmu untuk Al-Aqsa ya Allah. Ini pengorbanan kami untuk menebus Al-Aqsa. Lantas apa pengorbanan kita? Lantas apa tebusan kita? Ya demikian sebenarnya.